Saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk undanganmu bagi kami hari ini ya Tuhan. Ketika kami boleh datang ke rumahmu memuji dan menyembahmu, Tuhan berkenanlah untuk menerima segala pujian kami yang kami tujukan hanya bagi namamu yang kudus dan mulia. Dan Tuhan berkenanlah saat ini juga untuk boleh hadir bagi setiap kami melalui firman-Mu. Tuhan, sapalah hati kami, ubahkan hati kami, arahkan kehidupan kami untuk boleh hidup hanya bagi Tuhan di tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, dan biarlah setiap kami boleh sedia mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat siang saudara-saudara, kita bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka satu bagian Alkitab dari Injil Yohanes, pasal yang keempat, ayat 43 sampai 54. Kita meneruskan seri khotbah dari Injil Yohanes. Hari ini kita akan melihat dari Yohanes pasal 4, ayat 43 sampai 54. Saudara dipersilahkan membaca di dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, dari Samaria ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang, pukul 1, demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Semakin jauh kita baca firman Tuhan pada hari ini. Nah saudara, kalau kita sampai pada bagian ini dari Injil Yohanes, saudara, maka mungkin saya bisa katakan kita sampai kepada pit stop yang pertama begitu ya. Di akhir pasal yang keempat kita sudah sampai di pit stop yang pertama, dan kalau kita melihat khususnya dari pasal kedua sampai pasal keempat ini, akhir dari pasal keempat, maka saudara seperti ada siklus Kana cycle. Perjalanan Tuhan Yesus dari Kana kembali lagi ke Kana begitu. Kita bisa melihat dari pasal 2 ayat yang pertama, di sana dicatat ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Kemudian pasal 4 ayat 46 dicatat bahwa maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea. Nah saudara, tanda-tanda yang Yesus buat khususnya di bagian Kana cycle ini, pasal 2 sampai pasal 4 begitu ya, melibatkan detil-detil numerik atau angka-angka yang kontras. Untuk mengontraskan apa yang dipercaya, apa yang diandalkan manusia itu sangat berbeda dengan karya atau tanda dari Tuhan yang membuat mujizat, membuat tanda untuk membuat setiap orang-orang boleh percaya kepada Dia. Seperti saudara kita misalnya bisa melihat di perkawinan di Kana. Di sana ada 300 sampai 500 ya, angka yang sangat besar, 300 sampai 500 liter air di dalam tempayan pembasuhan diubah menjadi 300 sampai 500 anggur yang terbaik begitu. Kemudian saudara, ketika Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, di sana ada dikatakan bait Allah fisik dibangun dalam 46 tahun, ada angka 46 gitu ya. Dikontraskan dengan tubuh Yesus, bait Allah yang sempurna yang dibangkitkan dalam 3 hari. 46 tahun dan 3 hari begitu ya. Dan saudara, di bagian ini ada pengontrasan, ada detil angka yang bukan ratusan atau puluhan begitu ya. Tapi ketepatan waktu, pukul 1 siang tepat dicatat begitu ya. Dan saudara, ketika kita melihat juga bagian ini, maka kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus menjumpai beberapa konteks kehidupan. Kita melihat di pasal ketiga misalnya, Tuhan Yesus menjumpai seorang pemimpin agama dari suku Yahudi, namanya Nikodemus. Pemimpin agama harusnya didengar oleh orang-orang yang beragama Yahudi waktu itu begitu ya. Orang yang mempunyai pamor, status sosial yang baik. Kemudian saudara, di pasal keempat,
Tuhan Yesus menjumpai seorang perempuan, tadinya laki-laki, Nikodemus begitu ya, pemimpin agama Yahudi. Tuhan Yesus menjumpai seorang perempuan, Samaria, berbeda suku dengan Nikodemus begitu ya. Dia bukan orang Yahudi, dia secara sosial diasingkan karena kehidupannya yang dianggap tidak karuan begitu. Dan saudara, mungkin juga dia adalah wanita yang powerless, tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan diri, untuk memulihkan nama baiknya begitu. Dan saudara, di bagian ini Tuhan Yesus menjumpai kehidupan dari seorang pegawai istana. Bisa jadi dia orang Yahudi, bisa jadi dia orang bukan Yahudi. Tapi saudara, dicatat bahwa dia adalah pegawai istana, bekerja di lingkungan istana, di lingkungan kerajaan Romawi. Dan sangat mungkin dia memiliki status sosial dan status ekonomi yang cukup baik. Dan mungkin dia punya power, punya kuasa dalam batasan tertentu begitu saudara. Dan saudara, 3 kehidupan ini yang sangat berbeda dijumpai oleh Tuhan Yesus dengan satu Injil yang sama. Satu kabar baik yang sama. Karena itu saudara, ketika kita melihat bagian yang kita baca, maka saudara ada kembali pola Injil yang Tuhan Yesus narasikan, Tuhan Yesus kisahkan begitu ya. Ketika Tuhan Yesus berbicara dengan orang-orang Galilea waktu itu ya di Kana dan berjumpa dengan pegawai istana ini, ada gospel conversation di sana ya, ada pembicaraan tentang Injil. Injil disampaikan ayat 46 sampai 50a. Kemudian setelah Injil disampaikan ada respon, baik dari pegawai istana ini maupun juga dari keluarganya. Di pasal 4 ayat 50b sampai 53. Bahkan kalau kita melihat di ayat 53b itu seperti ada ekspansi respon gitu ya. Tidak hanya dari satu orang, tetapi dari seluruh keluarga, seluruh rumah tangga dari pegawai istana ini gitu. Dan kemudian bagian ini saudara, pasal 4 diakhiri dengan sebuah konklusi tentang Injil. Bahwa tanda yang Yesus berikan kepada pegawai istana dan keluarganya ini adalah tanda kedua yang dicatat oleh Injil Yohanes ketika Tuhan Yesus melayani. Dan saudara, mari kita melihat bagaimana Injil disampaikan Tuhan Yesus kepada pegawai istana ini. Nah saudara, ketika Tuhan Yesus kembali ke Galilea, saudara-saudara, ada sebuah ironi yang menjadi setting dari kehidupan orang-orang di sana. Setting yang berusaha Tuhan Yesus temui. Saudara, di sana ada ironi ketika dikatakan bahwa Tuhan Yesus sebagai nabi, dia ditolak di negerinya sendiri. Saudara, Tuhan Yesus bukan tidak tahu. Di pasal kedua, ketika dia ada di Yerusalem, dicatat oleh Yohanes bahwa Tuhan Yesus melakukan banyak sekali tanda-tanda yang lain. Tapi di sana Tuhan Yesus bilang dia tidak mau mempercayakan dirinya kepada orang-orang yang ada di Yerusalem waktu itu, yang melihat keajaiban-keajaiban tanda-tanda yang dia buat. Kenapa? Karena dikatakan oleh Yohanes, Tuhan Yesus tahu betul isi hati dari orang-orang ini. Nah saudara, ada sebuah ironi juga di pasal 45. Di ayat 45 ketika dikatakan bahwa orang-orang yang Tuhan Yesus jumpai ini menyambut dia. Padahal Tuhan Yesus sudah tahu betul orang-orang Galilea ini menyambut Tuhan hanya karena mereka ingin melihat tanda-tanda keajaiban-keajaiban secara fisik. Yang bisa mereka tepuk tanganin, hal-hal yang fenomenal, sensasional di dalam kehidupan mereka begitu ya. Nah saudara, ini sebuah ironi karena Tuhan Yesus tahu betul bahwa mereka hanya mengharapkan apa yang sensasional, yang fenomenal bagi kehidupan mereka. Dan mereka menolak pribadi Yesus. Mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Dan melalui setting ini saudara, boleh dibantu slide-nya. Dan melalui setting ini saudara, dimulailah bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan Injilnya. Ada sebuah ironi, tapi Tuhan Yesus terus push on untuk menyampaikan kabar baik itu. Saudara, ketika Tuhan Yesus sampai di Kana, saudara, dia menjumpai seorang pegawai istana. Saudara, pegawai istana ini seperti yang saya katakan, dia bisa orang Yahudi, dia bisa bukan orang Yahudi. Tapi saudara, kehidupannya secara umum kita bisa pahami sebagai kehidupan yang baik. Punya status ekonomi yang baik, punya stabilitas finansial mungkin, status sosialnya juga baik, dia punya power, dia punya kuasa. Tapi saudara, dia mengalami krisis kehidupan, yaitu ketika anaknya sakit. Saudara, ini sebuah krisis yang membuat dia bisa memiliki segala sesuatu. Bisa memiliki uang, bisa memiliki pamor, bisa memiliki jabatan, bisa memiliki kuasa. Tapi saudara, ketika anaknya sakit di ambang kematian, dikatakan at the point of death. Saudara, di sana dia mengalami sebuah krisis. Dia tidak bisa memakai uang yang dia punya, mungkin dia bahkan tidak bisa memakai jabatan dan kuasa dia untuk menyembuhkan anak ini. Nah saudara, di saat kritis inilah dia sadar dia harus mencari pertolongan. Dan dia mendengar bahwa ada Yesus yang datang kembali dari Yudea ke Galilea. Katanya dia membuat banyak sekali tanda dan keajaiban. Aku harus datang untuk menemui dia. Nah saudara, jarak dari tempat dia, Kapernaum ke Kana itu 26 km saudara. Dan saudara, dia berpacu dengan waktu, berpacu dengan kesempatan hidup dari anaknya, berpacu dengan kondisi dari anaknya yang diambang kematian itu. Dan dengan kondisi seperti ini, dia menjumpai Tuhan Yesus. Namun saudara-saudara, kalau kita melihat permohonan dari pegawai istana ini,
Maka saudara, kita akan melihat dua nuansa. Saudara, nuansa yang pertama adalah ketika diindikasikan bahwa pegawai istana ini seperti membatasi kuasa Tuhan Yesus. Dia katakan, Tuhan datanglah ke tempatku dan sembuhkanlah anakku. Seakan-akan kuasa Tuhan Yesus hanya bekerja ketika Tuhan Yesus datang on the spot ke rumah dia, datang menghampiri anaknya di depan mata dan menyembuhkan. Dan saudara, kemudian juga dia berkata, Tuhan datanglah segera sebelum anakku mati. Seakan-akan kuasa Tuhan Yesus itu dibatasi kepada kondisi dari anak ini. Dan kalau anak ini sampai mati, maka Tuhan Yesus tidak akan bisa menghidupkannya. Tapi saudara, kita juga bisa melihat bahwa semua terms and condition yang diberikan oleh pegawai istana ini kepada Tuhan Yesus, semuanya runtuh, saudara. Karena pada faktanya, dia tidak berdaya. Dia butuh pertolongan dan di hadapan dia hanya ada satu pribadi, Yesus. Dia hanya bisa berharap kepada satu pribadi ini. Dia tidak bisa memberikan terms and condition apapun lagi, syarat-syarat apapun lagi. Mau datang kayak mau dikasih kereta kuda, dibawa cepet-cepet. Tuhan Yesus ke sana, gak bisa. Dia hanya bisa tersungkur waktu itu dan memohon akan belas kasihan dari Yesus. Dan saudara, di dalam kondisi seperti ini, Tuhan Yesus memberikan jawaban. Tidak hanya bagi pegawai istana ini, tapi bagi seluruh kerumunan orang-orang Galilea yang ada di sana. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, jika kalian tidak melihat tanda dan mujizat, kalian tidak akan pernah percaya. Saudara, Alkitab kita mencatat bahwa dikatakan jika kamu tidak melihat, seakan-akan Yesus hanya berkata kepada pegawai istana itu. Tapi saudara, bahasa aslinya mengatakan bahwa ini adalah bentuk plural. Jika kalian, pegawai istana ini dan seluruh orang Galilea yang ada di hadapan Yesus. Jika kalian semua tidak melihat tanda dan mujizat, kalian tidak akan percaya. Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini menyatakan kembali sebuah ironi. Orang-orang yang datang hanya untuk melihat sesuatu yang fenomenal dari Tuhan Yesus. Mereka datang tidak pernah mau menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan Yesus. Tidak mau percaya bahkan kepada pribadi Tuhan Yesus yang sangat mampu untuk melakukan tanda-tanda dan mujizat apapun yang mereka minta. Seakan-akan begitu. Dan saudara, di tengah kondisi ironi seperti ini, Tuhan tetap menyatakan kabar baiknya. Saudara, C.S. Lewis ketika merefleksikan mengenai pertobatan hatinya di hadapan Tuhan. Ketika dia mulai mencoba percaya kepada Tuhan. Dia mendeskripsikan momen itu seperti ini. The hardness of God is kinder than the softness of man. And his compulsion is our liberation. Kalau saya terjemahkan bebas saudara dalam bahasa Indonesia. Ketangguhan Allah lebih baik, lebih lembut daripada kelembutan hati manusia. Dan kengototan Allah adalah kemerdekaan kita. Saudara, Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ironi yang terjadi. Hati orang-orang Galilea yang sebenarnya menolak dia dan hanya mau melihat pertunjukan mujizat dan tanda-tanda. Saudara, Tuhan Yesus tetap push on, hatinya tangguh, tetap keras untuk menyatakan kabar baik. Di tengah kekerasan hati orang-orang Galilea yang ada. Dan saudara, ketangguhan hati Yesus tidak bertepuk sebelah tangan. Saudara, Tuhan Yesus menyampaikan kabar baik bagi pegawai istana ini. Dia katakan, pergilah, pulang, anakmu sudah hidup. Sebuah perkataan yang sangat berkuasa saudara. Dan dicatat oleh Yohanes, orang ini, pegawai istana ini percaya. Lalu dia pulang kembali ke rumahnya. Saudara, maka ketika kita melihat bagian ini, maka benarlah apa yang Rasul Paulus pernah katakan. Jadi iman, kepercayaan itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi saudara, mungkin kita bertanya, iman seperti apa? Apakah iman ini iman yang buta begitu saudara ya? Nah saudara, seorang penafsir dari Injil Yohanes, saya kira memaparkan kondisi ini dengan sangat baik. Saudara, Ramsey Michaels berkata bahwa untuk percaya, untuk beriman adalah menerima apapun yang dikatakan Tuhan dan melakukannya. Terlepas dari seberapa banyak atau sedikit dari kemuliaan Tuhan yang ia izinkan untuk kita lihat. Saudara, pegawai istana ini tidak langsung melihat anaknya sembuh. Bahkan orang-orang Galilea yang mengerumuni Tuhan Yesus, yang menanti-nantikan, wah mana ini, jangan-jangan anaknya buru-buru dibawa kereta kuda begitu ya, wah disembuhkan di depan kami, yes kami bisa melihat tanda mujizat yang fenomenal dari Yesus. Enggak. Mereka tidak melihat apa-apa kecuali mereka mendengar iman
dari pegawai istana ini. Dan Tuhan Yesus berkata, pulang, anakmu sudah sembuh. Sebuah tanda mujizat kemuliaan Allah yang justru terjadi 26 kilometer jauhnya. Dari Tuhan Yesus berkata, dari pegawai istana ini bersujud, dari orang-orang Galilea yang mengelilingi Yesus dan menunggu-nunggu peristiwa yang fenomenal. Tanda itu terjadi jauh sekali saudara. Dan pegawai istana ini percaya akan perkataan Yesus yang penuh kuasa. Dan saudara, kepercayaan, iman dari pegawai istana ini diafirmasi oleh hamba-hambanya yang ketika dia menjumpai tuannya. Mereka berkata, kabar baik Tuhan, kabar baik, anakmu sudah sembuh. Saudara, mungkin pegawai istana ini ketika dia pulang, dia hanya percaya dan berharap betul-betul anaknya sembuh. Dia tidak meminta konfirmasi, verifikasi dari Tuhan lagi. Tapi saudara, Tuhan mengirimkan konfirmasi itu melalui hamba-hambanya yang berlari-lari menghampiri dia. Dikatakan anakmu sudah sembuh, ini kabar baik bagi kehidupanmu Tuhan. Saudara, inilah yang terjadi kepada pegawai istana ini. Dan imannya dari satu orang ketika dia pulang menjadi sebuah iman komunal. Iman yang dipercayai juga oleh seluruh anggota keluarganya, seluruh isi rumahnya. Sebuah iman yang berdampak. Bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi bagi orang-orang yang ada di sekitarnya saudara. Dan Yohanes menutup bagian ini dengan berkata bahwa tanda ini adalah tanda kedua yang dibuat oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya. Nah saudara, setidaknya ada dua hal. Ketika kita melihat tanda, mujizat dari Tuhan, bagaimana kita memahami tanda mujizat ini. Saudara, yang pertama, seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, tanda-tanda dari Tuhan mengajarkan makna yang lebih dalam dari sekedar apa yang bisa kita lihat, kita pahami secara fisik. Dan yang kedua, tanda-tanda dari Tuhan Yesus menunjukkan sesuatu yang jauh lebih baik untuk kehidupan kita. Nah, saudara, yang pertama, kita bisa melihat bahwa dunia ini mengajarkan kita untuk melihat. Kalau kita nggak lihat, tidak ada bukti begitu ya, kita nggak bisa percaya. Kalau kita nggak lihat Tuhan memulihkan kesehatan saya nggak bisa percaya. Kalau saya tidak bisa melihat secara jelas, merasakan bahwa Tuhan memulihkan keluarga saya nggak bisa percaya. Tapi saudara, bagian ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa believing is seeing. Ketika engkau percaya, di sanalah engkau bisa melihat melampaui segala sesuatu yang bisa engkau batasi, engkau perkirakan, engkau harapkan dari segala tanda-tanda yang Tuhan buat. Saudara, bukankah iman seperti ini, seeing is believing, adalah saudara, believing is seeing, adalah bayang-bayang dari apa yang Yohanes nanti akan katakan kepada kita semua. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Percaya lebih dulu pada pribadi Yesus, bukan sekedar kepada tanda-tandanya. Percaya bahwa iman kita pasti diverifikasi oleh Tuhan, diafirmasi oleh Tuhan, dan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita. Dan saudara, ketika kita bisa memiliki iman seperti ini, kita akan mengenal Tuhan jauh lebih indah, melihat salib Tuhan jauh lebih jelas, melihat kuasa kebangkitan Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan Tuhan jauh lebih jelas dari sebelumnya. Dan saudara, ketika mengingat akan poin ini, saya teringat akan seorang teman saya ketika kami baru masuk ke seminari bersama saudara tahun 2013. Saudara, teman saya bernama William Tan. Tapi pertemanan kami berlangsung hanya sekitar 1,5 semester. Di bulan Januari 2014, William didiagnosa dengan kanker hati. Dan di saat itu bukan bermaksud untuk mendoakan hal yang buruk begitu saudara, tapi saya langsung berpikir ketika dia berpamitan dengan kami, saya langsung berpikir dia tidak akan kembali kepada kami. Sakitnya sudah terlalu parah gitu. Dan saudara, ketika dia menjalani penderitaannya, saya yakin ada banyak sekali pergumulan di dalam hatinya. Apalagi mamanya belum percaya kepada Tuhan. Ketika seorang ibu melihat anaknya begitu menderita, mungkin dia juga bertanya-tanya dan bahkan mempertanyakan iman dari William. Tapi saudara, di dalam sebuah kesempatan di media sosial Twitter, 29 Maret 2014, William menuliskan demikian. Jika hanya ada dua pilihan, sehat tapi tidak kenal Tuhan Yesus, atau sakit tapi kenal Tuhan Yesus, aku lebih baik sakit tapi kenal Tuhan Yesus. #myfaith. Saudara, iman yang dideklarasikan oleh seorang yang tidak melihat kesembuhan dari Tuhan,
tapi dia melihat melampaui kesembuhan yang mungkin bisa Tuhan berikan saat itu. Dia melihat Yesus, juru selamat dia yang dia percaya, dan deklarasi imannya terus bergema, saudara. Kepada mamanya yang belum percaya, saya tidak tahu persis kapan waktunya. Tapi deklarasi iman itu terus Tuhan pakai bekerja di dalam hati mamanya. Dan akhirnya mamanya bisa menerima Tuhan dan dibaptis. Sebuah iman tidak hanya disimpan sendiri oleh William, tidak hanya disimpan sendiri oleh kita, dibagikan, dideklarasikan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga orang-orang boleh tahu siapa yang kita percaya. Bukan hanya sekedar kita percaya kepada tanda-tanda yang fenomenal. Nah, saudara, yang kedua, yang terakhir, tanda dari Tuhan tidak bergantung kepada terms and condition kita. Saudara, kita bisa memberikan banyak sekali batasan atau syarat-syarat, Tuhan berikan tanda kalau begini, Tuhan berikan tanda kalau begitu. Tapi saudara, tanda dari Tuhan hanya bergantung kepada ketangguhan hati Allah. The hardness of God itu, yang penuh dengan belas kasih. Menembus segala batasan kita, menembus segala kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, segala limitasi yang berusaha kita berikan kepada Tuhan. Dan sebenarnya itu alami dari diri kita sendiri. Itu semua Tuhan tembus dengan ketangguhan hatinya, dengan kengototan hatinya. Demi apa? Demi supaya kita bisa percaya dulu kepada Dia. Bukan sekedar kepada tanda-tandanya yang fenomenal. Karena saudara, tanda-tanda dari Tuhan bukan soal Tuhan tolongin saya sebelum bisnis saya bangkrut. Tuhan, jangan tunggu kanker saya stadium 4, baru Tuhan tolong saya, baru Tuhan kasih kesembuhan. Tuhan, ini rumah tangga saya hampir di jalan buntu, tolong saya cepetan sekarang. Tuhan, saudara-saudara, tanda-tanda dari Tuhan bukan tentang itu. Tapi tentang segala yang baik dari Allah yang dapat kita alami sekalipun di tengah kondisi yang terlihat tidak mungkin. Karena disitulah ketangguhan hati Allah, kengototan Allah semakin dekat kepada kita. Saudara, dari firman Tuhan hari ini ada 2 kabar baik, undangan Injil bagi setiap kita. Saudara, mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Dan kita meresponi firman Tuhan dengan 2 undangan dari Tuhan. Saudara, yang pertama, jika setiap kita ada yang belum percaya pada Tuhan, atau kita sedang jauh dari Tuhan, kita meragukan Tuhan, mempertanyakan Tuhan, kita pernah meminta ini dan itu, bahkan hal-hal yang sensasional dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita merasa Tuhan tidak menjawab kita. Bagi setiap kita yang dalam kondisi seperti ini, saudara, percayalah bahwa tidak ada hal apapun yang dapat menahan hati Allah untuk menyatakan dirinya kepada kita. Supaya apa? Supaya kita menerima Dia, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Belas kasihannya, kengototannya jauh-jauh lebih besar dari segala persyaratan, terms and condition, pergumulan kehidupan yang bisa kita alami dan kita utarakan kepada Dia. His compulsion is our liberation. Kengototan Allah adalah kemerdekaan kita. Maukah kita menerima kabar baik ini? Nah, saudara, yang kedua, bagi kita yang sudah lama menjadi Kristen, adakah kita sudah menghidupi iman yang Allah anugerahkan? Believing is seeing. Maukah kita membagikan iman itu sehingga bisa menjadi sebuah iman yang diterima oleh jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang sedang mencari keselamatan, orang-orang yang sedang butuh pertolongan di dalam kondisi kritis dalam hidup mereka. Mereka boleh mendengar ada kesaksian iman. Saya percaya, karena itu saya melihat hal-hal baik, jauh lebih baik yang Allah sudah siapkan bagi saya. Jauh lebih baik dari segala kebaikan hidup versi saya. Jauh lebih baik dari segala hal-hal materi, fisikal yang mungkin saya bisa alami. Maukah kita membagikan iman kita itu kepada orang-orang yang membutuhkan? Membutuhkan untuk mendengar kabar baik dari Tuhan yang sudah lebih dulu bekerja di dalam hidup kita. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa.
Tuhan, kami datang dan membuka seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan. Lihatlah kedalaman hati kami. Lihatlah mungkin ada hati yang keras kepada Engkau. Lihatlah bagaimana selama ini mungkin kami terus-menerus menolak Tuhan. Dan kami hanya mengharapkan tanda-tanda yang baik terjadi dalam kehidupan kami. Namun hari ini Tuhan, lembutkan hati kami dengan ketangguhan hati-Mu, dengan kengototan-Mu mengejar kami, supaya kami sungguh boleh percaya kepada Tuhan, supaya kami boleh menerima firman hidup itu, bekerja, berkuasa, menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tahu iman kami adalah ketika kami percaya lebih dulu kepada Tuhan, dan mata hati kami boleh dibukakan untuk melihat hal-hal yang jauh lebih baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan Tuhan utus kami untuk boleh membagikan iman itu. Tuhan, dunia ini banyak jiwa-jiwa yang belum mendengar akan kabar baik dari Tuhan. Tuhan, dengan iman yang Engkau taruh dalam kami, yang Engkau anugerahkan dan kami hidupi, utus kami kepada mereka Tuhan. Kepada mereka yang saat ini butuh pertolongan, kepada mereka yang saat ini mengalami pergumulan hidup yang berat dan mereka tidak mengenal Tuhan. Tuhan, utus kami kepada mereka untuk menjadi saksi hidup akan siapa yang kami percaya, akan Yesus yang lebih dari sanggup untuk mengerjakan segala kebaikan bagi kehidupan mereka. Tuhan, dengarlah doa kami, dengarlah setiap komitmen kami. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin.